Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa anugerah-Mu yang besar selalu kami alami sampai hari ini, menjadi bukti kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena itu Engkau sungguh sangat baik. Pagi hari ini kami kembali menikmati kemurahan Tuhan, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami semua, dan bukakanlah mata rohani kami untuk dapat melihat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 8 ayat yang ke-10. Tertulis demikian, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada peristiwa dalam Alkitab yang menunjukkan kepada kita tentang dua hal yang membuat Tuhan heran. Salah satu hal yang membuat Tuhan heran ada dalam ayat ini. Saudara dapat membacanya secara lengkap dalam Matius 8 ayat 5-13. Iman seorang perwira Romawi yang di atas rata-rata membuat Tuhan heran. Hamba dari perwira ini mengalami sakit, dan perwira itu datang kepada Tuhan Yesus meminta kesembuhan. Tuhan Yesus hendak datang untuk menyembuhkan hambanya itu, tapi perwira itu mengatakan, ucapkanlah sepatah kata saja, maka ia akan sembuh. Sungguh luar biasa saudara. Tidak pernah ada iman seperti ini yang dijumpai Tuhan Yesus di antara bangsa Israel. Semua orang ingin dikunjungi, ingin dijamah oleh Tuhan, ingin sembuh melalui sentuhan tangan, dan mendengar ucapan melalui perjumpaan secara langsung. Tapi perwira ini berbeda saudara. Perwira ini punya iman yang lebih daripada iman kebanyakan orang. Dan karena imannya itu, Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya. Selain dari hal ini saudara, ada hal kedua yang membuat Tuhan heran, dan itu tercatat dalam Matius 6 ayat 6 bagian A. Tertulis demikian, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara dapat membaca secara lengkap dalam Markus 6 ayat 1-6 bagian A. Penduduk Nazaret tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka melihat berbagai faktor yang lahiriah, lalu mereka menolak Tuhan. Penolakan dan ketidakpercayaan mereka membuat Tuhan tidak mengadakan banyak mujizat di sana. Dan dituliskan dalam ayat ini bahwa Tuhan merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hubungannya dengan kehidupan kita secara pribadi, ada dua hal atau dua keadaan yang membuat Tuhan heran. Yang pertama adalah ketika kita tidak memiliki iman kepadanya. Orang-orang di Nazaret mewakili semua orang yang saat ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menolak Dia. Mereka melihat Tuhan Yesus dari sudut pandang manusianya saja, dan mereka kecewa lalu menolaknya. Penolakan dan ketidakpercayaan ini membuat Tuhan heran. Pertanyaan buat saudara dan saya, apakah keadaan yang seperti ini yang terjadi dalam hidup kita? Keadaan di mana kita tidak memiliki iman, menolak dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita membuat Tuhan heran karena keadaan ketiadaan iman? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan Tuhan heran karena ketidakpercayaan kita. Jangan kita terpengaruh dengan situasi dan keadaan
yang menggerus iman kita kepada Tuhan. Milikilah iman selalu. Jangan biarkan kita kehilangan iman dalam perjalanan hidup ini. Yang kedua, saudara, keadaan yang membuat Tuhan heran adalah ketika kita memiliki iman di atas rata-rata. Iman seperti sang perwira itu bukan iman yang biasa-biasa. Hatinya percaya akan kesanggupan dan kemahakuasaan Tuhan. Dia percaya bahwa hanya dengan berfirman, maka semuanya akan terjadi oleh kuasa Tuhan. Imannya membuat Tuhan heran dalam arti yang positif. Iman beginilah, saudara, yang seharusnya kita miliki dalam perjalanan hidup ini. Jangan kita terpuruk dengan keadaan. Jangan kita meragukan Tuhan, saudara. Percayalah kepada Tuhan dan milikilah iman yang out of the box. Berimanlah yang excellent kepada Tuhan. Jangan jadi biasa-biasa, saudara, dalam iman kita. Tapi jadilah berbeda dan membuat Tuhan terheran atas iman kita. Kita bisa meminta kepada Tuhan agar Tuhan menambahkan iman kita. Tambahkanlah iman kami, Tuhan. Buatlah kami semakin percaya kepadamu. Karuniakanlah iman kepada kami, Tuhan. Kita bisa berdoa demikian, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah berimanlah kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sekedar beriman, tapi miliki iman yang luar biasa. Ketika situasi membuat kita terombang-ambing dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, jangan biarkan diri kita kehilangan iman kepada Tuhan. Tapi biarlah melalui situasi yang sulit, iman kita justru semakin bertambah-tambah kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis memperdayai pikiran kita dan membuat hati kita bimbang kepada Tuhan. Ketahuilah, saudara, iman menggerakkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Jangan batasi iman kita. Jangan batasi Tuhan dalam karyanya. Dalam Markus 9 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan dalam Lukas 1 ayat 37 tertulis, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki iman yang sungguh, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kami mengenai iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti seorang perwira yang membuat Engkau terheran atas imannya. Kami juga rindu memiliki iman yang demikian. Tambahkanlah iman kami kepadamu, Tuhan. Tolong kami. Seringkali kami lemah. Seringkali kami khawatir, takut dan cemas. Tapi hari ini, Tuhan, kami bersyukur firman-Mu kembali menguatkan kami. Dan kami sadar bahwa Engkau menghendaki agar kami memiliki iman yang sungguh, iman yang excellent, iman yang di atas rata-rata, dan iman yang selalu teguh kepada Tuhan dalam segala situasi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk hikmat-Mu Roh Kudus di dalam kami, yang bekerja dan menuntun kami untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini. Biarlah dalam segala aktivitas kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan serahkan semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.